Hizbullah memberikan harga mahal ke pasukan Israel lewat serangan drone bermuatan bahan peledak di zona Lebanon. Mengutip Tribun News pada 12 Mei, hal ini merupakan laporan dari koresponden urusan militer Israel Hayom juga Al-Mayadin pada Senin 11 Mei 2026. Israel Hayom melaporkan bahwa Hizbullah terus memberikan harga yang sangat mahal kepada pasukan pendudukan Israel melalui drone bermuatan bahan peledak. Sementara Al-Mayadin melaporkan bahwa militer pendudukan Israel belum memberikan solusi yang efektif atas itu. Koresponden juga melaporkan bahwa serangan drone Hizbullah terus menjadi ancaman serius bagi pasukan Israel meskipun operasi militer masih berlangsung di zona Lebanon Selatan. Dalam laporan, tentara Israel yang bertugas di wilayah utara mengaku merasa tak berdaya tepat ketika drone-drone kecil Hizbullah tiba-tiba muncul di atas mereka tanpa adanya peringatan dari sistem pertahanan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan militer Israel untuk menghadapi serangan Hizbullah sejauh ini belum menunjukkan hasil yang efektif. Di sisi lain, Hizbullah disebut terus meningkatkan tekanan terhadap pasukan Israel dan menyebabkan kerugian yang semakin besar. Disebutkan pula bahwa operasi militer Israel belum mampu mengubah jalannya pertempuran secara signifikan maupun melemahkan semangat dan kemampuan tempur Hizbullah. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah tentara Israel dilaporkan terluka akibat serangan drone. Bahkan jika direkap selama sepekan terakhir saja, sedikitnya 9 tentara mengalami luka-luka dalam insiden di wilayah utara, termasuk 3 orang yang harus menjalani perawatan medis dalam kondisi serius. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mendesak warga Palestina untuk tetap yakin bahwa perlawanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, menegaskan bahwa penggunaan tongkat dan pisau pun dapat memberikan dampak terhadap Zionis yang sama dengan dampak serangan roket. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 Mei, desakan itu muncul seusai terjadi bentrokan di wilayah Camp Kalandia. Perlu diketahui di awal, pada Senin 11 Mei 2026, seorang pemuda Palestina dilaporkan gugur setelah terlibat bentrokan bersenjata dengan pasukan Israel saat operasi penggerebekan di Camp Kalandia yang terletak di utara Yerusalem Timur yang diduduki. Sumber-sumber lokal menyebut bahwa pasukan Israel memasuki kamp tersebut dan memicu baku tembak di kawasan Jalan Institut. Dalam insiden itu, tentara Israel melepaskan tembakan ke arah pemuda Palestina tersebut hingga menyebabkan luka parah yang kemudian merenggut nyawanya. Sumber-sumber setempat juga memastikan bahwa pemuda Palestina tersebut akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Usai insiden, kawasan itu dilaporkan berada dalam penjagaan ketat dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel dan status siaga tinggi. Sejumlah aktivis juga membagikan rekaman yang memperlihatkan baku tembak serta suara tembakan selama operasi penggerebekan berlangsung. Menurut keterangan warga setempat, pasukan Israel sempat menghalangi tim ambulans untuk menjangkau korban yang terluka hingga akhirnya ia meninggal dunia. Lantas, dalam pernyataan yang diterbitkan pada Senin 11 Mei, Abu Ubaidah mendesak warga Palestina untuk tidak membiarkan pasukan dan pemukim Israel memaksakan realitas baru di lapangan. Memuji apa yang ia sebut sebagai konfrontasi heroik yang dilakukan oleh Ayman Al-Hashlamun selama bentrokan di Camp Kalandia. Ia juga memuji tindakan Abdul Halim Hamad di kota Silwa, serta konfrontasi antara warga Palestina dan pemukim Yahudi Israel ilegal di berbagai wilayah tepi barat. Abu Ubaidah mengatakan bahwa tindakan perlawanan tersebut sejalan dengan sejarah perlawanan Palestina di tepi barat, merujuk pada tokoh-tokoh seperti Yahya Ayash, Mahmud Tawalbah, dan Ra'id Al-Karmi. Abu Ubaidah lebih lanjut juga mengatakan bahwa perlawanan tersebut mencerminkan penolakan warga Palestina terhadap pendudukan dan ketidakadilan. Menuduh apa yang disebutnya sebagai kekuatan ketidakadilan telah berupaya selama bertahun-tahun untuk menciptakan Palestina baru yang terputus dari perlawanan. Mengklaim bahwa apa yang disebutnya sihir Israel justru akan berbalik menyerang mereka sendiri. Abu Ubaidah selanjutnya mendesak warga Palestina untuk percaya bahwa tongkat dan pisau memiliki dampak yang sama terhadap Zionis seperti dampak serangan roket.